Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, BPS Provinsi Maluku kembali menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 4 indikator strategis. Yang pertama, berita resmi statistik untuk indeks harga konsumen atau inflasi. Yang kedua, nilai tukar petani atau NTP. Yang ketiga, untuk ekspor impor. Dan yang keempat, untuk berita resmi statistik terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel. Kita mulai dengan berita resmi statistik terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi untuk Kota Ambon dan Kota Tua. Kondisi bulan Juni tahun 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Kita mulai dengan perkembangan inflasi bulan Juni tahun 2022. Untuk Kota Ambon, indeks harga konsumen sebesar 111,85. Angka ini bermakna bahwa selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2018 terjadi peningkatan harga secara umum di Kota Ambon sebesar 11,85%. Untuk inflasi bulan Juni 2022, yaitu membandingkan indeks harga konsumen bulan Juni 2022 terhadap indeks harga konsumen bulan Mei 2022 yang tumbuh 0,08%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender 2022, yaitu perbandingan antara IHK bulan Juni 2022 terhadap IHK bulan Desember 2021 tumbuh 1,88%, sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun, yaitu membandingkan antara IHK bulan Juni 2022 terhadap IHK bulan Juni 2021 tumbuh 4,17%. Untuk Kota Tua, indeks harga konsumen sebesar 113,00, yang bermakna bahwa selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2018, harga secara umum di Kota Tua tumbuh 13,00%. Untuk inflasi bulan Juni 2022 sebesar 0,65%, kemudian inflasi tahun kalender 2022 sebesar 2,41%, dan inflasi tahun ke tahun 4,52%. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon tahun 2020 hingga 2022. Secara umum, level dari inflasi Kota Ambon sepanjang tahun 2022 sebenarnya tidak istimewa. Kalau kita lihat bahwa tertinggi terjadi di bulan April, yaitu sebesar 0,72%, sedangkan untuk bulan Februari mengalami deflasi sebesar 0,44%. Apabila kita bandingkan dengan kondisi yang sama dari tahun 2020 hingga 2021, maka kondisi bulan Juni 2022 merupakan inflasi yang terendah bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Juni 2021 maupun 2020. Berikutnya untuk series inflasi year on year. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2022, maka angka inflasi di 2022 cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang sama di 2 tahun terakhir, di mana level inflasi year on year dari mulai bulan Januari sebesar 4,38 hingga bulan Juni 4,17, ini jauh di atas kondisi 2 tahun terakhir. Bahkan selama tahun 2022 setiap bulan merupakan puncak dari pencapaian inflasi selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya perkembangan tingkat inflasi Kota Tua sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Nah, apabila kita melihat perkembangan sepanjang tahun 2022, maka terjadi
fluktuasi inflasi yang cukup tajam, di mana di awal tahun sebenarnya inflasi di Kota Tegal sebesar 0,20, kemudian menurun tajam hingga ke deflasi 1,12, kemudian masih tetap deflasi 0,27 di bulan Maret, dan kemudian meningkat tajam menjadi inflasi 1,74, dan tetap inflasi di bulan Mei dan bulan Juni dalam kondisi menurun dari 1,22% di bulan Mei, dan di bulan Juni menjadi 0,65%. Sedangkan untuk series inflasi year on year, terlihat bahwa sejak awal tahun, inflasi di Kota Tegal ini sebesar 3,69%, kemudian menurun dari mulai Februari, kemudian Maret, dan kemudian meningkat lagi di bulan April 3,36%, meningkat terus di bulan Mei dan bulan Juni hingga 4,52%. Berikutnya untuk indeks harga konsumen, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi bulan Juni 2022 untuk Kota Ambon menurut kelompok pengeluaran, di mana tahun dasar 2018 sama dengan 100. Untuk indeks harga konsumen bulan Juni 2022 sebesar 111,85, yang bermakna memang telah terjadi peningkatan harga secara umum di Kota Ambon sebesar 11,85% bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yang lalu. Untuk melihat per kelompok pengeluaran, indeks harga konsumen bulan Juni tahun 2022 yang sangat tinggi antara lain adalah kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran, yaitu sebesar 123,06. Sedangkan berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 119,67. Apabila kita melihat kelompok pengeluaran yang paling rendah mengalami peningkatan, maka terlihat di sana ada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 102,49. Yang bermakna bahwa untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan telah terjadi peningkatan harga sebesar 2,49%. Ini merupakan kelompok pengeluaran yang terendah dalam hal peningkatan harga dibandingkan dengan kondisi 4 tahun yang lalu. Untuk inflasi bulan Juni 2022, inflasi secara umum bulan Juni 2022 di Kota Ambon 0,08%, yang diwarnai oleh adanya inflasi di kelompok pengeluaran transportasi sebesar 1,05%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,97%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi antara lain kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,54%, dan kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,17%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman dinyatakan stabil. Berikutnya untuk tingkat inflasi tahun kalender. Bisa kita lihat bahwa kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan inflasi tertinggi, yaitu 5,18%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,57%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan dinyatakan stabil. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun, yang untuk Kota Ambon secara umum meningkat 4,17%, yang diwarnai oleh adanya kelompok pengeluaran yang sangat tinggi dalam inflasi tahun ke tahun ini, yaitu kelompok pengeluaran transportasi yang meningkat 12,82%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman sebesar 6,46%. Sedangkan untuk andil inflasi bulan Juni 2022, ini terlihat bahwa
kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran yang memiliki andil terbesar, yaitu 0,1432. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami andil inflasi yang negatif 0,1691%, dan kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami andil negatif sebesar 0,0122. Berikutnya untuk andil inflasi kelompok pengeluaran pendidikan dan penyediaan makanan dan minuman stabil. Berikut saya sampaikan tentang andil inflasi atau deflasi Kota Ambon dan komunitas pemicunya menurut kelompok pengeluaran bulan Juni tahun 2022. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar minus 0,16%, yang dipicu adanya penurunan harga ikan selar atau ikan tude, ikan cakalang atau ikan sisik, ikan layang atau ikan benggol. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,009%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk baju kaos tanpa kerah pria, sandal kulit pria, serta blus wanita. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil 0,08%, yang dipicu adanya peningkatan harga besi beton, cat tembok, serta kaca. Berikut untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil 0,01%. Ini dipicu oleh adanya peningkatan harga spring bed, upah babysitter, sabun cuci batangan. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil sebesar 0,006%, dipicu adanya kenaikan tarif rumah sakit, tarif dokter spesialis, serta harga obat flu. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar 0,14%, dipicu adanya kenaikan tarif angkutan udara, kemudian harga sepeda motor, dan harga mobil. Berikut untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil minus 0,01%. Ini dipicu adanya penurunan harga dari laptop atau notebook, kemudian televisi berwarna, dan harga printer. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya memiliki andil 0,003%. Ini dipicu oleh adanya peningkatan harga dari buku tulis bergaris serta kertas HVS. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan dinyatakan stabil. Demikian juga untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran juga stabil. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil 0,07%, yang dipicu adanya kenaikan harga dari hand body lotion, kemudian sabun caci cair, serta harga parfum. Berikut saya sampaikan terkait dengan 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi Kota Ambon. Terdapat 10 komunitas yang memicu inflasi di Kota Ambon, antara lain komunitas bawang merah, angkutan udara, telur ayam ras, cabai rawit, tomat, susu bubuk, minyak goreng, ikan kakap merah, rokok putih, dan hand body lotion. Sedangkan ada juga terdapat 10 komunitas yang menghambat laju inflasi, antara lain ikan selar atau ikan tude, ikan cakalang atau ikan sisik, ikan layang atau ikan benggol, bawang putih, cabai merah, buncis, lemon, beras, talas, keladi, serta ikan tuna. Berikut saya sampaikan terkait dengan indeks harga konsumen, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, serta inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi bulan Juni 2022 untuk Kota Tual menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Kita mulai dengan indeks harga konsumen di bulan Juni 2022. Secara umum, indeks harga konsumen Kota Tual sebesar 113 yang bermakna bahwa selama 4 tahun terakhir, Kota Tual mengalami peningkatan harga secara umum
sebesar 13,00%. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami peningkatan yang paling tinggi sebesar 20,15% dengan indeks harga konsumen sebesar 120,15, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang meningkat 15,72% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,72. Apabila kita melihat indeks harga konsumen yang terendah, yaitu untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 99,97. Itu bermakna bahwa telah terjadi penurunan harga untuk kelompok pengeluaran ini sebesar 0,03%. Berikutnya untuk inflasi bulan Juni tahun 2022 untuk Kota Tua sebesar 0,65 yang diwarnai adanya inflasi untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,65%, kemudian diikuti oleh adanya inflasi untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,46%, sedangkan terdapat juga 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran transportasi sebesar 2,14%, kemudian kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan deflasi 0,03%, dan kelompok pengeluaran pendidikan deflasi 0,3%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan, kemudian rekreasi, dan olahraga dan budaya cenderung stabil. Berikut untuk tingkat inflasi tahun kalender 2022. Kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 5,69%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau 2,85%. Berikutnya kalau kita lihat, terdapat 1 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,54%. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun. Kota Tual mengalami inflasi sebesar 4,52% yang diwarnai oleh adanya inflasi untuk makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 8,42%, yang diikuti kemudian oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,72%. Selanjutnya untuk andil inflasi bulan Juni 2022 di Kota Tual ini yang memiliki andil sebesar 0,65%. Ini diwarnai oleh adanya andil untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,6592, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0883, dan kalau kita lihat terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi yang sifatnya negatif, yaitu kelompok pengeluaran transportasi sebesar minus 0,2435, berikutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,0016, serta kelompok pengeluaran pendidikan yang mengalami andil minus 0,0041%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan dan rekreasi serta olahraga dan budaya dinyatakan stabil. Berikutnya saya sampaikan juga terkait dengan andil inflasi atau deflasi untuk Kota Tual dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran bulan Juni tahun 2022. Kita mulai dengan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar 0,65%, yang dipicu adanya peningkatan harga dari ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, ikan layang atau ikan benggol, serta ikan teri. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,02%, yang dipicu adanya kenaikan harga baju muslim wanita, celana dalam pria, dan sepatu olahraga pria. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil 0,08%, yang dipicu adanya
kenaikan tarif kontrak rumah dan harga besi beton. Berikut untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil 0,07%, dipicu oleh adanya peningkatan harga dari sabun deterjen bubuk atau cair, kemudian harga mesin cuci, serta alat-alat listrik. Berikut untuk kelompok pengeluaran kesehatan dinyatakan stabil. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil minus 0,24%, dipicu oleh adanya penurunan tarif angkutan udara, kemudian pelumas oli mesin, serta harga helm. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil minus 0,001%, dipicu adanya penurunan harga laptop atau netbook, serta harga speaker. Berikut untuk rekreasi, olahraga, dan budaya dinyatakan stabil. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan yang memiliki andil sebesar minus 0,004%, ini dipicu oleh adanya tarif taman kanak-kanak. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran memiliki andil 0,03%, dipicu oleh adanya peningkatan harga ikan bakar. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil 0,01%, ini dipicu oleh adanya biaya fotokopi, sabun mandi, serta hand body lotion. Selanjutnya saya sampaikan terkait dengan 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi di Kota Tual tahun 2020 bulan Juni. Terdapat 10 komoditas yang memicu inflasi di Kota Tual ini. Yang pertama adalah ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, ikan layang atau ikan benggol, ikan teri, kontrak rumah, bawang merah, ikan kakap putih, tomat, telur ayam ras, ikan bakar, serta baju muslim wanita. Sedangkan untuk menghambat inflasi, terdapat juga 10 komoditas yang menghambat laju inflasi ini. Yang pertama, angkutan udara, maksudnya tarif angkutan udara, kemudian kangkung, daun singkong, ikan kembung atau ikan gembung, tahu mentah, bawang putih, sawi hijau, tauge atau kecambah, tempe, serta terong. Selanjutnya untuk rilis berita resmi statistik terkait dengan perkembangan nilai tukar petani atau NTP untuk Provinsi Maluku kondisi bulan Juni tahun 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara nasional, perkembangan nilai tukar petani atau NTP bulan Juni tahun 2022. Terdapat 18 provinsi mengalami NTP naik dan 16 provinsi mengalami penurunan NTP. Untuk peningkatan NTP tertinggi terjadi di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 2,26%, sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Bengkulu, yaitu menurun 5,01%. Sedangkan NTP di Provinsi Maluku naik 0,62%. Secara nasional, nilai tukar petani sebesar 105,96 di bulan Juni tahun 2022. Meningkat 0,52% bila dibandingkan dengan NTP bulan Mei tahun 2022. Hal ini dipicu oleh adanya peningkatan indeks yang diterima petani sebesar 1,47% dan adanya peningkatan indeks yang dibayarkan oleh petani sebesar 0,94%. Untuk Provinsi Maluku, nilai tukar petani sebesar 104,95%. Meningkat 0,62% bila dibandingkan dengan kondisi nilai tukar petani bulan Mei 2022. Ini dipicu oleh adanya peningkatan indeks yang diterima oleh petani sebesar 1,21% dan adanya peningkatan indeks yang dibayarkan oleh petani sebesar 0,58%. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku menurut subsektor bulan Mei hingga bulan Juni 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100.
Kalau kita melihat series nilai tukar petani sepanjang tahun 2022, maka bisa terlihat bahwa pencapaian nilai tukar petani sepanjang tahun 2022 sangat berbeda jauh dengan kondisi yang sama di tahun 2020 maupun 2021. Tentu pencapaian nilai tukar petani 2022 merupakan pencapaian tertinggi bila dibandingkan waktu yang sama di bulan-bulan tertentu di tahun 2020 maupun 2021. Apabila kita melihat untuk subsektor, maka terdapat dua subsektor yang mengalami peningkatan nilai tukar petani, yaitu subsektor hortikultura yang memiliki nilai tukar petani di bulan Juli ini sebesar 98,76, meningkat 0,85% bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Mei 2022. Kemudian subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 110,49, meningkat 1,81% bila dibandingkan dengan kondisi bulan Mei 2022. Berikutnya untuk tanaman pangan yang mengalami penurunan NTP. Kondisi bulan Juni 94,86 yang menurun 1,48% bila dibandingkan dengan kondisi NTP bulan Mei 2022. Berikutnya untuk subsektor peternakan sebesar 102,92 yang menurun 0,04% bila dibandingkan dengan NTP bulan Mei 2022, serta subsektor perikanan sebesar 114,55 yang menurun 0,05% bila dibandingkan dengan NTP bulan Mei 2022. Sebelum saya lanjutkan untuk perkembangan nilai tukar usaha pertanian, maka saya jelaskan bahwa nilai tukar usaha pertanian sebenarnya mirip dengan nilai tukar petani. Hanya saja untuk nilai tukar usaha pertanian, untuk indeks yang dibayarkan petani, ini mengeluarkan indeks pengeluaran untuk konsumsi para petani, yaitu indeks yang memang dikhususkan untuk pengeluaran yang dibayarkan oleh petani untuk produksi barang pertanian oleh petani itu sendiri. Sebelum saya jelaskan terkait dengan NTUP untuk subsektor, maka akan saya sampaikan bahwa pencapaian NTUP sepanjang tahun 2022 ini merupakan pencapaian yang tertinggi bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan-bulan tertentu di tahun 2021 maupun 2020. Untuk NTUP bulan Juni 2022 sebesar 112,02, naik 1,08% bila dibandingkan dengan NTUP bulan Mei tahun 2022. Sedangkan untuk subsektor, maka terlihat ada 4 subsektor yang mengalami peningkatan dan 1 subsektor yang mengalami penurunan NTUP. Untuk subsektor hortikultura, NTUP sebesar 103,49 meningkat 1,07% bila dibandingkan dengan kondisi Mei 2022. Berikutnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, NTUP sebesar 120,20 meningkat 2,40% bila dibandingkan dengan NTUP Mei 2022. Berikutnya untuk subsektor peternakan, NTUP sebesar 108,38 meningkat 0,15% bila dibandingkan dengan kondisi bulan Mei 2022. Demikian juga untuk subsektor perikanan, NTUP sebesar 120,09 yang meningkat 0,19% bila dibandingkan dengan kondisi NTUP bulan Mei 2022. Sedangkan satu-satunya subsektor yang mengalami penurunan antara lain subsektor tanaman pangan dengan NTUP sebesar 99,99 menurun 0,96% bila dibandingkan dengan NTUP bulan Mei 2022. Berikut saya jelaskan terkait dengan perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT. Menurut kelompok pengeluaran, kondisi bulan Mei hingga bulan Juni 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100.
IKRT Maluku bulan Juni sebesar 112,26, meningkat 0,63% bila dibandingkan dengan kondisi IKRT bulan Mei 2022. Apabila kita melihat perkembangan menurut kelompok pengeluaran, maka terlihat bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang memiliki perubahan tertinggi, yaitu 0,80%. Berikutnya diikuti oleh kelompok pengeluaran untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39%, dan kemudian kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,37%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok pengeluaran pendidikan dinyatakan stabil. Berikutnya untuk andil 10 komunitas utama penyumbang dan penghambat peningkatan IKRT Provinsi Maluku, kondisi bulan Juni 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Tadi saya sudah sebutkan bahwa IKRT Maluku naik 0,63% bila dibandingkan dengan kondisi bulan Mei 2022. Apabila kita melihat 10 komunitas yang menyumbang peningkatan IKRT ini antara lain komunitas bawang merah, beras, tomat buah, cabai rawit, ikan layang, ikan ekor kuning, ikan kakap, cabai merah, bawang putih, serta teh. Sedangkan untuk penghambat utama dalam peningkatan IKRT ini antara lain komunitas gula pasir, ikan tongkol, bayam, kangkung, ikan teri, terung, minyak tanah, tempe kedelai, buncis, dan lada atau merica. Berikutnya saya juga menjelaskan terkait dengan perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPP-BM Provinsi Maluku kondisi bulan Mei hingga Juni 2022. Indeks BPP-BM Maluku di bulan Juni sebesar 104,42 meningkat 0,13% bila dibandingkan dengan kondisi bulan Mei 2022. Apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran produksinya, maka terlihat bahwa kelompok pengeluaran untuk upah buruh merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan tertinggi, yaitu 0,48%, yang kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran untuk barang modal 0,40%. Kemudian kalau kita lihat terdapat juga nih perubahan yang negatif atau minus untuk kelompok pengeluaran produksi dari aspek bibit, yaitu ada perubahan menurun 0,28%. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan berita resmi statistik untuk ekspor dan impor Provinsi Maluku kondisi bulan Mei 2022. Sebelum saya jelaskan terkait perkembangan ekspor impor Maluku secara mantuman, akan saya jelaskan bahwa ekspor barang-barang Maluku ini dibagi dua. Yang pertama, ekspor Maluku berasal dari Pelabuhan Maluku, dan yang kedua, ekspor Maluku atau ekspor komoditas asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku. Ini menjadi penting buat kita supaya jangan ada misinterpretasi. Kita jelaskan untuk nilai ekspor bulan Mei 2022 melalui Pelabuhan Maluku. Terdapat peningkatan 107,62% ekspor melalui Pelabuhan Maluku dari 3,80 juta US dollar di bulan April 2022 menjadi 7,90 juta US dollar di bulan Mei 2022. Sedangkan untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku bulan Mei 2022 melalui pelabuhan di luar Maluku terdapat penurunan 36,87% dari 4,04 juta US dollar di bulan April 2022 menjadi 2,55 juta US dollar di bulan Mei 2022.
Kondisi ekspor ini untuk di Maluku, baik itu dari Pelabuhan Maluku maupun dari pelabuhan luar Maluku, semuanya dalam bentuk komoditas non-migas. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan perkembangan ekspor Maluku secara kumulatif to kumulatif. Artinya ini akan merupakan akumulasi dari nilai ekspor dari bulan Januari hingga bulan Mei. Untuk nilai ekspor Maluku, kumulatif to kumulatif dari Pelabuhan Maluku terjadi peningkatan 40,91% dari 10,02 juta US dollar di bulan Januari hingga Mei 2021 menjadi 14,12 juta US dollar di periode waktu Januari-Mei tahun 2022. Sedangkan nilai ekspor komoditas asal Maluku secara kumulatif to kumulatif melalui pelabuhan luar Maluku naik 64,21% dari 6,75 juta US dollar di periode Januari-Mei 2021 menjadi 11,09 juta US dollar di periode Januari-Mei 2022. Tentu ekspor semua dalam bentuk komoditas non-migas. Berikut saya sampaikan terkait dengan perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku bulan Januari 2020 hingga bulan Mei 2022 dalam satuan juta US dollar. Apabila kita cermati perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku sepanjang tahun 2022. Ekspor di bulan Mei sebesar 7,90 juta US dollar merupakan pencapaian tertinggi selama tahun 2022. Sedangkan apabila kita melihat di bulan Mei di tahun 2020, 2021, dan 2022, demikian juga angka 7,9 merupakan angka tertinggi selama ekspor di bulan Mei di 3 tahun terakhir. Peningkatan ekspor bulan Mei 2022 dari Pelabuhan Maluku sebesar 107,62% dibandingkan dengan kondisi bulan April 2022 sangat dipengaruhi oleh peningkatan ekspor pada kelompok ikan dan udang sebesar 883,85% dan turunnya ekspor kelompok lainnya sebesar 100%. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku, kondisi bulan Januari hingga. Selanjutnya saya jelaskan terkait dengan perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku, kondisi bulan Januari 2020 hingga Mei 2022 dalam satuan juta US dollar. Apabila kita membandingkan antara pencapaian ekspor kumulatif bulan Mei antara tahun 2022, 2021, dan 2020. Terlihat bahwa terjadinya fluktuasi pencapaian ekspor kumulatif, di mana ekspor kumulatif bulan Mei 2020 mencapai 29,49 juta US dollar, kemudian menurun di bulan Mei 2021 hanya mencapai sebesar 10,02 juta US dollar dan kembali rebound atau meningkat menjadi 14,12 juta US dollar. Peningkatan ekspor Januari hingga Mei 2022 dari Pelabuhan Maluku sebesar 40,91% dipengaruhi meningkatnya ekspor non-migas atau kelompok ikan dan udang sebesar 13,82% dan kelompok lainnya sebesar 645,24%. Ya. Berikut saya sampaikan terkait dengan 4 negara pangsa ekspor terbesar dari Pelabuhan Maluku, kondisi bulan Januari hingga Mei 2022. Apabila kita melihat menurut negara tujuan, negara Tiongkok memiliki pangsa ekspor yang paling tinggi, yaitu 53,50%, setara dengan 7,55 juta US dollar. Diikuti oleh negara Singapura yang memiliki pangsa 22,22%,
setara dengan 3,14 juta US dollar. Kemudian Jepang yang memiliki pangsa sebesar 9,94%, setara dengan 1,40 juta US dollar, dan Vietnam dengan pangsa 7,75%, setara dengan 1,09 juta US dollar. Sedangkan menurut kawasan, kita bisa melihat untuk kawasan Asia lainnya memiliki pangsa 69,09% atau setara 9,76 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh kawasan ASEAN dengan pangsa 29,98% atau setara 4,23 juta US dollar, dan kawasan lainnya dengan pangsa 0,93% dengan nilai setara 0,13 juta US dollar. Berikut saya sampaikan nilai dan persentase ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat kondisi bulan Januari hingga Mei 2022. Untuk Pelabuhan Yosudarso Ambon yang memiliki andil 88,80% dengan nilai 12,56 juta US dollar, sedangkan untuk Bandara Patimura Ambon yang memiliki kontribusi 11,20% dengan nilai 1,8, saya ulangi, dengan nilai 1,58 juta US dollar. Selanjutnya pangsa ekspor komoditas asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku kondisi bulan Januari hingga bulan Mei 2022. Yang pertama tentu Pelabuhan Jawa Timur memiliki pangsa yang tertinggi yaitu 53,99% atau senilai 5,99 juta US dollar. Berikutnya untuk Banten sebesar 28,54% setara dengan 3,17 juta US dollar. Berikutnya pelabuhan di DKI Jakarta dengan pangsa 15,58% dengan nilai 1,73 juta US dollar, dan yang terakhir untuk pelabuhan di Jawa Tengah sebesar 1,88% atau setara dengan 0,21 juta US dollar. Kalau kita melihat jenis ekspor komoditi asal Maluku, baik nilai maupun kontribusinya, maka terlihat bahwa ikan dan udang mendominasi, yaitu sebesar 46,60% dengan nilai 5,17 juta US dollar. Kemudian perhiasan atau permata dengan persentase 25,99% dengan nilai 2,88 juta US dollar. Berikutnya untuk kayu dan produknya sebesar 13,51% dengan nilai 1,50 juta US dollar. Dan yang terakhir untuk komoditas lak, getah, dan damar dengan persentase 7,18% dengan nilai 0,80 juta US dollar. Kita lanjutkan untuk perkembangan impor dari Maluku. Nilai impor bulan Mei 2020 turun 56,12% secara mantuman dari 23,17 juta US dollar menjadi 10,17 juta US dollar. Apabila kita melihat terkait dengan komoditas yang diimpor, maka terlihat untuk bulan Mei 2022 Maluku mengimpor tidak hanya komoditas migas tetapi juga non migas. Untuk impor migas sebesar 9,91 juta US dollar, sedangkan komoditas non migas impor Maluku sebesar 0,25 juta US dollar. Selanjutnya nilai impor Januari hingga Mei 2022 naik 130,27% dari 47,08 juta US dollar di periode bulan Januari Mei 2021 menjadi 108,41 juta US dollar di periode waktu Januari hingga Mei 2022.
Selanjutnya saya jelaskan terkait dengan perkembangan impor Maluku kondisi bulan Januari 2020 hingga bulan Mei 2022 dalam satuan juta US dollar. Apabila kita cermati pencapaian impor Maluku sepanjang tahun 2022, maka terlihat sejak awal tahun hingga bulan Mei 2022 terlihat bahwa pencapaian impor ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun 2021 maupun 2020. Sedangkan apabila kita melihat pencapaian impor bulan Mei 2022 dibandingkan dengan impor di 2021 dan 2020, maka pencapaian impor di 2022 merupakan pencapaian impor tertinggi, yaitu 10,17 juta US dollar, dibandingkan dengan 2021 sebesar 7,01 juta US dollar dan 2020 sebesar 9,46 juta US dollar. Berikutnya untuk pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor untuk Maluku kondisi bulan Januari hingga Mei 2022. Untuk pangsa impor Maluku sepanjang Januari hingga Mei 2022. Negara Singapura merupakan negara asal impor Maluku dengan pangsa 82,54% atau senilai dengan 89,48 juta US dollar. Selanjutnya untuk Malaysia dengan pangsa impor sebesar 17,22% atau senilai dengan 18,67 juta US dollar. Sedangkan untuk pelabuhan bongkar impor Maluku sepanjang Januari hingga Mei 2022. Pelabuhan Yosudarso Ambon memiliki pangsa tertinggi yaitu 93,16%, diikuti oleh pelabuhan Tulehu Maluku Tengah sebesar 6,60% dan pelabuhan Wahai Maluku Tengah sebesar 0,24%. Kita lanjutkan dengan neraca nilai perdagangan Maluku bulan Mei 2022 dalam satuan juta US dollar. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan neraca nilai perdagangan Maluku kondisi bulan Mei 2022 dengan satuan juta US dollar. Neraca nilai perdagangan Maluku bulan Mei 2022 mengalami defisit sebesar 2,27 juta US dollar yang disebabkan oleh adanya defisit di sektor migas sebesar 9,91 juta US dollar dan surplus di komoditas non migas sebesar 7,66 juta US dollar. Sedangkan apabila kita melihat perkembangan sepanjang tahun 2022, maka pencapaian nilai neraca perdagangan Maluku defisit sebesar 2,27 juta US dollar merupakan pencapaian defisit terendah bila dibandingkan dengan 4 bulan sebelumnya dan terendah pula bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Mei 2021 dan 2020. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan neraca volume perdagangan Maluku bulan Mei 2022 dalam satuan ribuan ton. Neraca volume perdagangan Maluku bulan Mei 2022 mengalami defisit sebesar 6,86 ribu ton yang diakibatkan oleh adanya defisit di komoditas migas sebesar 8,34 ribu ton dan adanya surplus di komoditas non migas sebesar 1,48 ribu ton. Apabila kita melihat perkembangan neraca volume perdagangan Maluku sepanjang tahun 2022, maka terlihat defisit sebesar 6,86 ribu ton merupakan defisit terendah dibandingkan dengan kondisi 4 bulan sebelumnya, dan ini juga merupakan defisit terendah apabila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Mei 2021 maupun 2020. Berikut akan saya sampaikan terkait dengan neraca perdagangan Maluku akumulasi bulan Januari hingga Mei 2022 dalam satuan juta US dollar. Apabila kita melihat rentang waktu
selama 2020, 2021, dan 2022. Di tahun 2020, rentang waktu Januari hingga Mei terjadi defisit sebesar 14,09 juta US dollar. Kemudian di rentang waktu Januari-Mei 2021 terjadi defisit sebesar 37,06 juta US dollar. Dan sekarang rentang waktu Januari hingga Mei 2022 terjadi defisit sebesar 94,29 juta US dollar. Hal ini diakibatkan oleh adanya defisit dari migas sebesar 108,16 juta US dollar dan adanya surplus untuk komoditas non migas sebesar 13,87 juta US dollar. Akan saya lanjutkan terkait dengan berita resmi statistik terkait dengan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku kondisi bulan Mei 2022. Kita awali dengan perkembangan tingkat penghunian kamar di Provinsi Maluku kondisi bulan Mei 2022. Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama bulan Mei 2022 sebesar 31,54% atau naik 5,72 poin. Sedangkan untuk tingkat penghunian kamar akomodasi lainnya selama bulan Mei 2022 sebesar 16,16%, naik 1,59 poin. Sedangkan untuk tingkat penghunian kamar untuk gabungan, baik itu hotel bintang maupun akomodasi lainnya, selama bulan Mei 2022 sebesar 20,96%, naik 2,78 poin. Berikut saya sampaikan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas di Provinsi Maluku sepanjang bulan Mei 2022. Untuk hotel bintang 1, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 21,19%. Secara mantuman meningkat 5,54 poin, sedangkan secara year on year meningkat 4,92 poin. Untuk hotel bintang 2, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 33,17%, di mana secara mantuman meningkat 11,69 poin, secara year on year turun 5,11 poin. Berikutnya untuk hotel bintang 3, tingkat penghunian kamar hotel sebesar 18,49%, menurun secara mantuman 0,42% dan menurun 9,47 poin secara year on year. Berikutnya untuk hotel bintang 4 dengan tingkat penghunian kamar hotel 52,41%. Secara mantuman naik 6,95 poin dan secara year on year naik 0,81 poin. Kita lanjutkan dengan perkembangan jumlah tamu asing pada hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Mei 2022 di Provinsi Maluku. Tamu asing di hotel bintang kondisi bulan Mei 2022 secara mantuman naik 77,91%. Dari 86 orang menjadi 153 orang. Sedangkan untuk tamu asing akomodasi lainnya di bulan Mei 2022 secara mantuman turun 21,43% dari 14 orang menjadi 11 orang di bulan Mei 2022. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan perkembangan jumlah tamu domestik untuk bulan Mei 2022 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya di Provinsi Maluku. Tamu domestik hotel bintang selama bulan Mei 2022 naik 29,99 secara mantuman. Sedangkan untuk tamu domestik di akomodasi lainnya selama bulan Mei 2022 secara mantuman naik 5,20%. Selanjutnya untuk persentase persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang, kondisi bulan Mei 2022.
Hotel bintang 2 memiliki pangsa 38,28%, kemudian bintang 4 memiliki pangsa 32,97%. Berikutnya untuk bintang 3 20,86% dan bintang 1 7,90%. Berikut untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang untuk bulan Mei 2022 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang pada bulan Mei 2022 secara mantuman naik 0,91 poin dari 3,36 hari menjadi 4,27 hari. Berikutnya untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang pada Mei 2022 secara mantuman naik 0,34 poin dari 1,63 menjadi 1,97 hari. Sedangkan untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu akomodasi lainnya bulan Mei 2022 di Provinsi Maluku, rata-rata lama menginap tamu asing di akomodasi lainnya pada bulan Mei 2022 secara mantuman turun 0,77 poin dari 3,50 hari menjadi 2,73 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya pada bulan Mei 2022 secara mantuman naik 0,12 poin dari 1,56 hari menjadi 1,68 hari. Ya, berikut untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu gabungan untuk hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Mei 2022 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap tamu asing menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya selama bulan Mei 2022 secara mantuman naik 0,79 poin dari 3,38 hari menjadi 4,17 hari. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya selama bulan Mei 2022 secara mantuman naik 0,22 poin dari 1,58 hari menjadi 1,80 hari. Demikian rilis berita resmi statistik dari BPS Provinsi Maluku untuk bulan Juli 2022. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.